Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbilah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Al-Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Bapak Ibu yang kita hormati, alhamdulillah tadi malam sudah kita bahas tentang wal fajr, demi waktu fajar. Sehebat-hebatnya waktu fajar yang Allah bersumpah demi waktu fajar itu, kalau tidak diisi dengan ibadah, maka waktu yang hebat itu tidak menjadi luar biasa bagi orang tersebut. Maka tadi mulai menjelang waktu fajar beristighfar, kemudian azan, kemudian ada sholat sunat 2 rakaat yang nilainya sama dengan dunia dan isinya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh ya, yang berjamaah sama nilainya dengan sholat malam semalam suntuk. Kemudian dilanjutkan mengingat Allah sampai matahari terbit. Kemudian dilanjutkan dengan sholat sunat 2 rakaat. Nilainya seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna dan sempurna, kata Rasulullah. Nah, ini keutamaan waktu fajar. Kalau tidak diisi tadi itu, kalau lalu saja pamonya, bulan lalu tambah bakaruh pamonya, maka waktu fajar yang istimewa itu hanya untuk lalu bakaruh. Nah, tapi alhamdulillah dibandingkan tadi malam, nampaknya jemaah lebih ramai waktu fajar, gitu ya. Nah, pagi ini kita bahas ayat yang kedua. Walayalil ashr. Allah bersumpah demi malam yang 10. Kalau kita ambil hitungan yang normal yang selama ini populer, 1 tahun berapa hari? 365 hari. Kalau malamnya, kok kan hari saja kok. Kalau malamnya sama. Oke, kita sepakati saja. Ya, 365 hari. Dari 365 hari itu, lalu Allah bersumpah, walayalin ashr. Ya kan? Malam yang 10. Jadi ada malam 10 jumlahnya di hari atau di malam yang 365 malam itu.
Nah, 10 malam yang mana kira-kira? Gitu ya. Ada ulama mengatakan 10 malam awal Zulhijjah. Nah, Zulhijjah. Ya, berarti 10 hari Zulhijjah. Ada yang mengatakan 10 malam ini Allah bersumpah 10 malam awal Ramadan. Ya. Yang ketiga, ada juga yang menjelaskan 10 malam akhir Ramadan. Ya. Yang keempat menjelaskan 10 malam yang dimaksud oleh Allah itu adalah 10 malam awal Muharram. Ya kan? Jadi ada 4 pendapat di situ tentang walayalin asyr. Itu malam yang 10. Karena di sini masih menggunakan kata sumpah. Jadi Allah bersumpah demi malam yang 10. Ya kan? Tapi yang jelas Bapak Ibu yang dimuliakan, semua ibadah dalam Islam itu dihubungkan dengan tahun dan bulan. Bulan Hijriah atau bulan Masehi? Hijriah ya. Jadi kalau ditanya orang nanti kapan puasa, jawabannya tanggal 1 Ramadan. Jangan ragu-ragu gitu. Bulan Maret Ustadz, enggak ya kan. Puasa itu mulainya tanggal 1 Ramadan. Hari raya tanggal 1 Syawal. Wukuf tanggal berapa? Wukuf 9 Zulhijjah. Nah, gitu ya. Hari raya 10 Zulhijjah. Kalau haji di mana? Haji di mana tempatnya? Haji di Makkah. Nah, jadi bisa kita protes semua ya. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti haji itu bisa di Jakarta, bisa bulan Agustus atau bulan apa gitu ya. Kan ada yang mau mindahkan nih Pak, haji ini pindah mana jauh-jauh ke Makkah gitu. Ya kan, pindah saya di Jakarta. Biasalah paham Islam Nusantara saja hajinya di Jakarta gitu ya. Kalau kita ibadah kita itu berhubungannya memang dengan Arab ya kan, dan bulan Hijriah ya kan. Karena memang Islam ya kan itu diturunkan oleh Allah itu di Makkah gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu turunnya di Makkah dan di Madinah. Karena dikaitkan dengan bulan Hijriah, makanya harusnya kita hafal bulan Hijriah itu. Ya kan? Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Coba ulang surang Bu. Ya kan? Coba Ibu surang saya gitu. Ya. Tapi banyak kita ini anak-anak kita lebih hafal dia. Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sebenarnya kedua-duanya tidak ada masalah. Jadi tahun baru kemarin tidak ada masalah. Yang masalah orang yang merayakan. Ya kan? Dimanapun bulan Masehi itu dipakai. Ya. Di Makkah dipakai bulan Masehi. Ya kan? Dimanapun dipakai. Ya kan? Di Muhammadiyah itu bulan Masehi juga dipakai. Di NU dipakai juga. Ya kan? Masehi dipakai, Hijriah dipakai. Cuman pamannya tanggal 7 ya kan Januari 2023 bertepatan dengan tanggal berapa sekarang ya? Sekarang bulan apa di Hijriah? Rabiul Akhir tanggal 7 Januari. Itu karena kita biasa memakai, akhirnya ya bulan kita pun lupa kan. Nah besoknya tolong gimana caranya mengutamakan bulan Hijriah
ya kan, bisikan ke Pak Wali, ya kan, supaya banyak memakai bulan Hijriah sehingga nanti masyarakat terbiasa dengan bulan Hijriah. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya semua malam yang disebutkan tadi itu, baik 10 malam di bulan Hijriah, di bulan Muharram kah, awal Ramadan atau akhir Ramadan, atau 10 malam Zulhijjah, semuanya itu malam-malam yang utama. Tapi ada dua dari pendapat itu yang paling populer dan paling banyak gitu. Yang pertama, ulama mengatakan 10 malam yang Allah bersumpah di situ adalah 10 malam pada bulan Zulhijjah. Ya kan? Di antaranya ulama tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir juga mengatakan. Jadi ada amalan ma min ayyami a'zamu indallah. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah, wala ahabbu ilaihi, dan tidak pula lebih dicintai oleh Allah daripada malam yang 10 itu. Ya kan? Apa dia? Itu malam 10 Zulhijjah. Maka itu mulai tanggal 1 Zulhijjah itu adalah sudah masuk keutamaan. Karena dalam hitungan Hijriah mana yang duluan? Malam atau siang? Malam dulu kan, karena berpindahannya itu adalah maghrib. Jadi pas masuk gitu. Ya kan? Dalam hadis yang lain juga hampir sama dikatakan, ya kan? Ma min ayyamin a'zamin Allah wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hazihil ayyam ashri fa aksiru fihinna minal tahlili wa takbiri wa tahmidi. Nah, ini tambahannya sedikit. Jadi tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh dilakukan, dicintai oleh Allah pada malam itu, 10 malam itu di bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah bertahlil, perbanyaklah bertakbir, perbanyaklah bertahmid. Nah, gini Bapak Ibu. Dulu pada masa Nabi, masuk bulan Zulhijjah itu orang udah mulai bertakbir. Ya, sudah mulai bertahlil, sudah mulai bertahmid. Ya kan? Cuman dulu kan tidak pakai mic. Orang di rumah sendiri, mau pergi ke kebun, sambil duduk mereka bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka bertakbir. La ilaha illallah huwallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bertakbir, bertahmid. Inilah dalilnya. Ya kan? Di 10 malam ya yang Allah bersumpah dengan 10 malam itu, ya kan, dasarnya diambil oleh Al-Imam At-Tabari dan Al-Imam Ibnu Katsir adalah dari hadis ini. Ya kan? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Ahmad Syakir. Jadi masuk 10 malam Zulhijjah, maka ada keutamaan amalan di situ. Ada di situ tahlil, ya, la ilaha illallah, ada di situ takbir, Allahu Akbar, ada di situ tahmid, yaitu alhamdulillah, ya kan. Baru yang paling ramai itu mulai takbir itu adalah tanggal 9. Ya kan, tanggal 9 pagi subuh itu udah ramai orang takbir. Nah, di Indonesia baru populer malamnya awal tanggal 10 Zulhijjahnya. Karena tanggal 9 kita puasa Arafah kan. Kemudian malamnya baru orang bertakbiran, itu di Indonesia.
Jadi sebenarnya kita sudah bisa bertakbiran tanggal 1 Zulhijjah, tapi jangan boleh pakai mic beko boleh kok. Ya nak. Sejak bila lo kok mubarak kok takbiran lah manga-manga orang lain nak. Ya, okay. Kalau dipakai mic maka ribut, ya kan? Padahal dia hadisnya jelas, ya kan? Fa'aksiru fihinna min tahlili wa takbiri wa tahmidi. Maka perbanyaklah pada malam itu, ya kan, bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Nah, maka itu kalau kita lihat amalan di tanggal 10 Zulhijjah yang banyak, yang paling besar itu apa? Ada haji di situ, ada umroh di situ, ada tarwiyah, ya kan, di tanggal 8 itu orang ke Mina, ya kan, kemudian ada puasa Arafah, ya kan, puasa Arafah itu saumul yaumul Arafah kafaratun sanatain, sanah madiyah, sanah mustaqbilah, kata Rasulullah. Puasa pada hari Arafah itu menutupi dosa 2 tahun. 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau itu tidak apa-apa dosa besok itu Ustaz. Nah, ya kan, begitulah Allah menjaganya sehingga dia tidak terjebak dari berbuat dosa. Kemudian ada takbir di situ, ada zikir, ada ibadah kurban, ya kan? Jadi itu berada di tanggal 1 sampai tanggal 10, ya kan, Zulhijjah, ya kan? Jadi bulan ini bulan yang luar biasa untuk pelaksanaan ibadah, sehingga Allah bersumpah dengan 10 malam. Itu dasar yang mengatakan bahwa walayalil ashar itu adalah demi malam yang 10, yaitu 10 Zulhijjah. Yang kedua yang populer itu 10 malam akhir Ramadan. Kata As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, awal Ramadan saja istimewa. Pokoknya seluruh yang ada dalam Ramadan itu istimewa, apalagi 10 malam yang terakhir. Di situ ada Nabi dulu iktikaf, ya kan? Nabi berRamadan itu lebih kurang 9 kali. Jadi Nabi hanya bertemu dengan Ramadan dalam makna puasa Ramadan itu 9 kali. Ya, kalau ibu lah barangkali nak terhitung mungkin ya, sejak umur anak, ya kan. Jadi puasa itu diwajibkan tahun kedua Hijriah, ya. 1 tahun Nabi di Madinah, tahun keduanya baru puasa, tahun ketiganya baru haji, tahun ke-6, ya kan, haji, tahun ketiganya itu zakat, tahun ke-6-nya itu baru haji. Jadi tahun ke-6, ke-7, ke-8, 9, tahun ke-10, ya kan, baru Nabi haji. Tapi sebelum haji Nabi sudah melakukan umroh 3 kali. Jadi 3 kali sebelum haji. Pas berapa waktu setelah pulang dari Makkah untuk haji, Nabi wafat. Ya kan? Jadi puasa tahun kedua Hijriah. Kedua, ketiga sampai terakhir. Nah, hampir 8 kali Ramadan itu Nabi itikaf di masjid 10 hari terakhir. Yang bulan yang terakhir sebelum beliau wafat itu sampai itikaf 20 hari, 20 malam. Nah, gitu. Jadi ada itikaf di 10 malam yang terakhir itu, ya kan, dikerjakan oleh Rasulullah. Kemudian ada malam qadar di situ, ya kan, terutama sekali di tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Karena Nabi mengatakan carilah malam qadar itu di tanggal yang ganjil. Tapi lebih sepakat ulama menjelaskan bahwa berada di 10 malam
yang terakhir. Maka di situ kemuliaan-kemuliaan itu muncul. Ya kan? Maka di besok ini kalau kita sempat ya kan untuk berRamadan, maka mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, semakin ke ujung semakin manis harusnya. Semakin banyak ibadahnya. Dia awak tabalik. Ya kan? 10 malam pertama saja yang semangatnya nak tanggung. Ya kan? 10 malam kedua lah mulai beransur-ansur ke dalam. Ya kan? 10 malam yang terakhir itu nan hadir saya nanti boleh itu ya. Ya kan? Lah mulai nampak tersisih. Jadi memang kayak pertandingan ya. Ya kan? Babak awal tu kan ramai. Ya kan? Kalau pacu lari itu dari start tu itu ramai panuh sadonya. Ya kan? Mulai ke ujung seketik 10 kilo, itulah mulai susik. Dan naiklah batinya, dan mabuklah di jalan, ya kan? Lantas jatuhlah macam-macam tu. Jadi besok mana gugur-gugur di awal Ramadan mungkin karena mabuk, karena naik bati mungkin gitu. Ya kan? Nah, beko 20 kilo berikutnya, itulah mulailah tu. Ya kan? Akhirnya dan sampai ke finish itu memang tidak banyak. Ya kan? Kalau hidup tu bagaikan perlombaan, maka memang yang dinilai bukan di awal. Ya kan? Kancang bana di awal tapi tidak sampai ke finish, ya kan? Maka yang dinilai ya tidak juara juga dia. Jadi di finish itulah, walaupun lambat-lambat startnya kayak auto solar ya. Auto solar itu kan lambe startnya. Ya, lama lo angeknya tuh, ya kan? Tapi di ujungnya dia berada di posisi finish gitu. Ya kan? Nah, ini yang diungkap oleh Allah dalam sumpah ini ada malam 10 dari 1 tahun itu. Yaitu kalau kita sependapat dengan malam 10 itu adalah Zulhijjah, maka perbanyaklah ibadah di bulan Zulhijjah itu, khususnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya kan? Cuman perbedaan mengenai puasa dari tanggal 1. Ya kan? Kalau kita mau mengambil umpamanya wala ahabbu ilaihil amalu fihinna min hazihil ayyam, tidak ada amal soleh yang di dalamnya lebih dicintai oleh Allah kecuali di 10 itu. Amal soleh di situ, ya kan? Masuk nak puasa? Puasa aku masuk amal soleh enggak? Masuk. Jadi kalau kita ambil dalil umum ini, sah saja mau puasa tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 2 Zulhijjah, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya kan? Tanggal 10 tidak masuk. Ya kan? Kalau kita ngambil dalil ini bahwa tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 Zulhijjah itu, maka sebenarnya masuk di situ. Ya kan? Ini kan hadisnya tidak bicara tentang tahmid tadi. Ya kan? Karena ada hadis yang lain kan yang dikatakan. Kalau yang hadis yang kedua itu memang menyebutkan di situ spesifik. Tapi di situ bahasanya fa'aksiru. Berarti memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid. Ya kan? Karena biasanya kita banyak juga bertakbir kan. Nah, maka itu tidak bid'ah rasanya menurut sebagian ulama kalau ada yang mau berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu. Tapi memang pendukung yang besar itu pada tanggal 9 ya, Zulhijjah. Nah, saya ingin membanding begini. Wal fajr, ada demi waktu fajar. Ya. Nanti akan ada keutamaan fajar. Nanti ada juga keutamaan dari malam. Ya kan? Karena Allah juga bersumpah demi malam.
wal laili iza yasr, demi malam yang berlalu. Nah, ternyata tanggal 9 Zulhijjah, ya kan, dengan malam, setiap malam itu ada hadis yang hampir sama. Ya. Tanggal 9 Zulhijjah di waktu jemaah wukuf di Arafah. Ya. Mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari berada di Arafah. Jadi waktu yang paling utama seumur hidup bagi orang yang haji adalah mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Tempatnya di Arafah, tanggalnya tanggal 9, ya kan, Zulhijjah, ya kan, acaranya adalah wukuf. Jadi ketiga-tiga ini harus ada, ya kan. Arafah tanggal 9 itu adalah wukuf. Tapi kalau kini di Arafah tidak ada artinya, ya kan. Kalau pagi besok cari-cari ke Arafah tu belum wukuf seorang tu nak. Ya, nah waktu itu Allah turun ke langit dunia. Ya, Allah turun ke langit dunia. Lalu mengatakan kepada malaikat, unzur ibadi, saya cari itu hamba-hamba. Dari masanya datang lelah letih segala macam, semuanya saya ampuni dosanya. Sehingga malaikat pun tidak percaya. Ya Allah, di situ ada fulan gitu. Di situ ada fulan. Di situ ada fulan. Fulan-fulan itu maksudnya mungkin yang dimaksud di situ ada koruptor gitu. Di situ ada ribawan gitu ya. Di situ ada artis mungkin ya. Yang maksudnya itu gitu. Kecil Allah karena jelas sampai di Arafah, ya kan, mereka wukuf semuanya, maka Allah dengan kasih sayangnya mengampuni dosa semuanya, gitu ya. Nah, begitu keistimewaannya di tanggal 9 Zulhijjah, ya kan, walaupun tidak malam, tapi kan dia masuk di tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian setiap malam Allah turun juga ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Nah, artinya begitu dekatnya Allah dengan hambanya. Siapa yang punya masalah, ya kan, permohonan, keinginan, mintalah kepada Allah. Allah akan kabulkan keinginannya itu. Siapa yang punya kesempitan, bangunlah malam itu dan mintalah kepada Allah. Allah akan beri kelapangan. Dan siapa yang punya dosa, mintalah malam itu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Dan itu berlaku setiap malam, ya kan. Tetapi ditambah lagi dengan malam yang 10, maka perbanyaklah minta ampun kepada Allah di malam-malam yang 10 itu, baik 10 Zulhijjah ataupun 10 Ramadan yang terakhir. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama tentang satu ayat di dalam surat Al-Fajr, itu ayat yang kedua, walayalin ashr, demi malam yang 10.